Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu ide yang jujur aja bikin saya mikir ulang soal cara saya kenalan selama ini. Idenya dari buku The Cheat Code yang Anda kirim, spesifiknya dari bab Cheat 14, Don't Pitch Your Business, Pitch Yourself. Atau kalau diartiin, jangan jual bisnis Anda, jual diri Anda. Konsepnya simple tapi radikal banget. Dalam setiap interaksi, aset terpenting kita itu bukan nama perusahaan atau jabatan, tapi ya diri kita sendiri. Nah, yang mau kita bedah hari ini adalah kenapa ide mendasar ini sering banget kita lupain, dan gimana cara nerapinnya biar bisa mengubah karir kita. Dan pergeseran itu penting banget. Soalnya di dunia yang serba cepat ini kan perusahaan bisa datang dan pergi. Proyek juga gitu. Tapi reputasi personal Anda, nah itu mata uang yang Anda bawa kemana-mana. Sumber ini bilang banyak dari kita tuh tanpa sadar malah sembunyi di balik logo perusahaan. Jadi kita akan coba gali lebih dalam. Kenapa pendekatan jual diri sendiri ini bukan cuma tips networking biasa, tapi sebuah strategi jangka panjang yang fundamental. Oke, kita mulai dari skenario yang kayaknya umum banget deh. Coba bayangin Anda lagi di konferensi industri besar, kayak South by Southwest yang diceritain di buku. Ruangannya penuh, energinya tinggi, ribuan orang coba cari koneksi, terus Anda ketemu orang, salaman, dan kalimat pertama yang keluar adalah, "Hai, saya Budi dari perusahaan X." Nah, menurut penulisnya, disinilah kesalahan fatalnya. Tepat. Jamiku umum banget. Karena rasanya aman kan? Menyebut nama perusahaan besar seolah-olah ngasih kita validasi instan. Tapi yang menarik tuh, di bawah permukaan, Anda sebenarnya lagi bilang, hal yang paling menarik dari saya adalah tempat saya kerja. Anda jadi perwakilan brand korporat. Akibatnya, ya Anda jadi bisa digantikan. Besok kalau ada orang lain di posisi Anda, ya dia yang jadi orang dari perusahaan X itu. Identitas Anda jadi rapuh. Wah, ini jadi ingat kesalahan saya dulu. Saya pasti langsung ngomongin kerjaan. Dan bisa kelihatan mata lawan bicara saya langsung eh, ngelirik ke name tag, seolah-olah lagi ngasih label, oh orang media atau oh orang teknologi. Dan saat itu juga percakapannya jadi terbatas di dalam kotak itu aja kan. Jadi apa sih kerugian jangka panjangnya? Kerugian terbesarnya itu hilangnya potensi, keberuntungan tak terduga, atau serendipity. Saat Anda mulai dengan jabatan, arah obrolannya jadi transaksional. Orang lain mikir, apa yang bisa dia lakuin buat gue? Atau dia mau jual apa nih? Sebaliknya, kalau Anda mulai dengan sesuatu yang personal, minat, cerita, atau passion Anda membuka pintu untuk koneksi manusiawi. Nah, dari situlah peluang yang paling nggak terduga sering muncul. Mereka mungkin nggak butuh manajer dari perusahaan X, tapi mereka mungkin butuh orang yang punya passion di bidang lain yang kebetulan Anda punya. Dan penulisnya ngasih nama buat ide ini kan, sesuatu yang disebut ABP, yang mengubah cara kita memandang interaksi. Betul. ABP, singkatan dari Always Be Pitching Yourself. Selalu presentasikan diri Anda. Tapi ini penting banget digarisbawahi ya, apa maksudnya. Begitu dengar pitching yourself, orang mungkin mikir ini soal jadi orang sombong yang pamer pencapaian terus-terusan. Buku ini negasin, itu sama sekali bukan tujuannya. Oke, jadi kalau bukan soal pamer, terus tentang apa dong? Ini soal membangun resonansi. Soal nemuin titik temu sebagai manusia sebelum nemuin titik temu sebagai profesional. Tujuannya itu bikin orang lain mau investasi waktu, kepercayaan, saran, bahkan mungkin suatu hari uang ke Anda sebagai individu. Ke rasa ingin tahu Anda, ke integritas Anda, ke semangat Anda. Ini permainan jangka panjang, bukan soal ngumpulin kartu nama. Penulisnya ngasih contoh yang kuat banget buat ngegambarin ini. Dia cerita waktu ketemu Pete Cashmore, pendirinya Mashable, di SXSW. Ini bukan pertemuan yang direncanain, cuma dikenalin santai sama temen. Pete, ini Brian. Brian, ini Pete. Udah, nggak ada jabatan, nggak ada nama perusahaan disebut. Nah, dan coba perhatiin apa yang terjadi setelahnya. Mereka mulai ngobrol, tapi bukan soal bisnis masing-masing. Mereka malah nemuin kesamaan pengalaman. Sama-sama lagi ngebangun perusahaan dari nol. Koneksinya terbentuk karena perjuangan yang sama, bukan karena ada agenda tersembunyi. Mereka ngelihat satu sama lain sebagai individu. Saya jadi ngebayangin skenario lain deh. Coba kalau penulisnya datengin Pete Cashmore terus bilang, "Hai Pete, saya Brian, CEO dari perusahaan X. Kita lagi bangun platform Y dan kayaknya ada sinergi sama Mashable. Boleh minta waktu 5 menit?" Saya yakin obrolan itu ya selesai dalam 30 detik. Pasti.
Karena pendekatan itu sifatnya ekstraktif. Anda mencoba ngambil sesuatu. Waktu, perhatian, koneksi. Sedangkan pendekatan yang pertama itu relasional. Anda mencoba membangun sesuatu. Nah, disinilah bedanya hubungan transaksional sama relasional. Di buku ini ada analogi bagus. Ada orang datang ke Anda bawa ide Uber untuk pizza. Hubungan Anda sama orang itu, ya sekuat idenya aja. Kalau idenya jelek, hubungannya juga mati. Nggak ada fondasi lain. Sedangkan hubungan yang dibangun sama Pat Cashmore itu nggak terikat sama satu ide bisnis. Penulisnya bahkan bilang mungkin mereka nggak akan pernah bisnis bareng. Tapi koneksinya tetap ada, sebagai aset. Ini menarik, karena berarti ada pergeseran psikologis yang mendasar di sini ya. Bukan lagi soal apa yang saya jual, tapi lebih ke siapa saya. Betul, ini kembali ke psikologi dasar manusia soal kepercayaan. Kita itu kan nggak terhubung secara emosional sama logo perusahaan atau spreadsheet. Kita terhubung sama cerita, sama nilai-nilai, sama semangat. Waktu Anda nampilin siapa Anda, apa yang bikin Anda penasaran, apa yang bikin Anda frustrasi, Anda ngasih lawan bicara sesuatu yang nyata untuk dipegang. Anda berubah dari sekedar entitas bisnis, jadi seorang individu yang bisa diingat. Saya jadi mikir, kutipan dari sumber ini, tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda lakukan. Sampai Anda membantu mereka memahami mengapa mereka harus peduli. Karena siapa Anda sebagai seorang manusia, itu kena banget. Tapi ini kan jadi pertanyaan penting ya. Gimana caranya kita menunjukin siapa kita tanpa kedengaran narsis atau nggak fokus, apalagi di lingkungan korporat. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan sumber ini ngasih panduan yang jelas. Kuncinya, itu bukan pada apa yang Anda katakan tentang diri Anda, tapi pada sikap yang Anda bawa. Penulisnya nyaranin buat datang dengan rasa syukur, bukan keangkuhan. Syukur bisa ada di situ, syukur atas waktu orang lain, dan yang paling penting, tulus pengen belajar dari mereka. Oke, contoh konkretnya gimana tuh datang dengan rasa syukur dalam obrolan networking? Tentu. Jadi, daripada mulai dengan, saya ngerjain proyek A di perusahaan B, dan kami capai target C, yang fokusnya ke diri sendiri, coba deh mulai dengan rasa ingin tahu. Misalnya, saya lihat presentasi Anda tadi, keren banget poin soal X. Apa sih yang awalnya bikin Anda tertarik sama bidang itu? Atau, saya dengar Anda lagi ngerjain proyek yang menantang ya, bagian mana yang paling seru buat Anda? Dengan gitu, Anda menempatkan sorotan ke mereka, Anda nunjukin rasa hormat. Obrolannya jadi jauh lebih dalam. Sikap inilah yang menciptakan serendipity itu. Ini ngingetin saya sama satu kalimat di buku yang, nusuk banget. Penulisnya nyebut ini aturan emas networking. Kalau Anda minta saran, orang akan memberi Anda uang. Dan kalau Anda minta uang, orang akan memberi Anda saran. Kalimat ini benar-benar ngebalikin logika transaksional yang biasa kita pakai kan? Tepat sekali. Coba kita bedah psikologinya. Waktu Anda langsung minta uang atau deal bisnis, Anda itu memicu mode defensif lawan bicara. Dinding mental mereka langsung naik. Tapi, waktu Anda tulus minta saran, Anda melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, Anda menunjukkan kerentanan. Itu membangun kepercayaan. Kedua, Anda mengakui keahlian mereka. Itu sanjungan yang paling tulus. Dan ketiga, Anda mengubah dinamika jadi mentor-mentee atau kolaborator. Anda ngajak mereka jadi bagian dari perjalanan Anda. Jadi, dengan minta saran, kita sebenarnya lagi ngebangun fondasi kepercayaan jangka panjang. Dan dari fondasi itulah, peluang bisnis yang sesungguhnya seringkali lahir, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Persis. Ini soal menanam benih, bukan memetik buah secara paksa. Anda membangun jaringan hubungan yang dasarnya saling hormat dan ketertarikan yang tulus. Jaringan inilah yang nantinya jadi, jaring pengaman Anda. Merek personal Anda yang kuat akan ngikutin kemanapun Anda pergi. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, semuanya berawal dari kesadaran buat berhenti sembunyi di balik nama perusahaan. Terus, pindah ke konsep always be pitching yourself, yang bukan soal sombong, tapi soal jadi authentic. Dan ujung-ujungnya, kesimpulannya satu, merek Anda yang paling kuat dan paling awet itu ya diri Anda sendiri. Berinvestasi dalam hubungan manusia yang tulus itu bukan cuma strategi sosial yang baik, tapi ya strategi bisnis paling cerdas. Bener. Koneksi yang Anda bangun hari ini bisa jadi peluang terbesar Anda di masa depan, seringkali dengan cara yang nggak pernah Anda bayangin. Ini soal main jangka panjang, di mana mata uang utamanya itu kepercayaan dan reputasi,
bukan cuma transaksi sesaat. Dan ini berlaku buat semua level kan? Mau Anda CEO, fresh graduate, atau siapapun, merek personal itu satu-satunya aset yang sepenuhnya kita kendalikan. Betul sekali. Nah, kita kan tadi banyak bahas contoh di acara-acara networking besar kayak SXSW ya, yang mungkin buat sebagian orang terasa jauh. Tapi coba deh, kita bawa ide ini ke kehidupan sehari-hari Anda, karena disitulah ujian sesungguhnya. Pikirin deh interaksi profesional Anda selanjutnya. Mungkin rapat tim via Zoom besok pagi, atau email yang mau Anda kirim, atau obrolan santai di kantor. Oke, jadi apa nih tantangannya buat kita semua? Tantangannya ini, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan dalam interaksi itu untuk lebih mempresentasikan diri Anda daripada cuma mempresentasikan pekerjaan Anda? Mungkin sesederhana memulai rapat dengan nanyain proyek pribadi rekan Anda, bukan langsung ke agenda. Mungkin di email, Anda tambahin satu kalimat yang nunjukin sedikit kepribadian Anda. Atau mungkin pas ngobrol, Anda cerita soal buku menarik yang baru Anda baca yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Coba deh lakukan satu hal kecil itu, dan perhatikan gimana dinamika percakapannya mulai berubah. Lihat apa yang terjadi.